Selamat pagi semua. Pagi Pak. Oh, siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya pada hari ini? Baik ya. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Baik, kalau sudah siap, kita rapikan tempat duduknya dan kita kondusifkan suara dan kita akan memulai pelajaran. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doanya, silakan Saudara Arjuna. Baiklah, untuk melancarkan pembelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Menurut kalian, apa yang akan terjadi misalnya jika seseorang itu tidak mempunyai ilmu? Tidak tahu apa-apa, Pak. Bodoh, tidak tahu apa-apa, bodoh, berada dalam kebodohan ya. Sesat, Pak. Lagi misalnya, Sesat. akan tersesat. Banyak kan dampak jika orang tidak berilmu. Maka di sini pentingnya ilmu bagi seseorang. Nah, jadi di sini pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang menuntut ilmu ya. Baik. Untuk pengertian berilmu sendiri, berilmu itu adalah kemampuan atau kecakapan atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi ilmu ini adalah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seorang yang dapat memberikan manfaat pada orang lain ataupun untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang berilmu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Bisa berbeda dari cara berpikirnya ataupun sikap maupun perilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian hukum menuntut ilmu sendiri, ada yang tahu apa hukumnya? Ya, Sunnah. fardu ain untuk ilmu agama ya, yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Apa dalilnya? Talabul ilmi Faridatun ala kulli muslimin. Kemudian fardu kifayah, ilmu yang cukup dipelajari sebagian umat, maksudnya ilmu yang seperti ilmu umum ya. Kemudian apa itu keutamaan orang yang berilmu? Yang pertama, orang yang berilmu ini akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya oleh Allah dan lebih mulia di sisi Allah. Kemudian orang yang berilmu juga keutamanya yang dimudahkan jalan menuju surga. Sebagaimana dengan hadis Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melakukan perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya itu baginya menuju surga. Jadi setiap langkah kita, setiap jejak kita untuk menuntut ilmu ini dihitung tiap langkahnya itu untuk meringankan daripada jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya ialah akan mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad ya. Jadi sangat besar pahala untuk orang yang berilmu ini, sebagaimana dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Jadi barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia ini berada di jalan Allah fi sabilillah sampai ia kembali. Nah, jadi ketika kita keluar dari kos ini kan misalnya, keluar dari kos bukan perjalanan, itu kita sedang berada di jalan Allah selagi kita ikhlas dan ridho untuk menuntut ilmu tersebut. Sampai kapan? Sampai kita kembali ke rumah. Apalagi yang kita merantau dari desa-desa yang jauh kan, maka pahala jihadnya itu sampai kita kembali ke kampung halaman kita. Oh, itu keuntungan, lupa. Kemudian ialah selanjutnya mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi orang yang berilmu itu mendapatkan kemuliaan di dunia, mulai dari bisa sukses di kehidupan dunia, mempermudah mendapatkan pekerjaan dan lain segala macam, mudah mendapatkan relasi, bisa berguna bagi masyarakat. Banyak ya kemuliaan orang yang berilmu di dunia. Dan di akhirat juga orang yang berilmu ini akan mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini aku akan menunjukkan sebuah video. Jangan siksa aku. Percuma kita tolong. Tidak ada orang yang bisa menolongmu di sini. Turunlah. Aku paksa. Tidak. Jangan lakukan itu.
aku, tolong. Baiklah, jika kamu memaksaku. Ya. Mengapa engkau mencegahku melempar orang ini ke neraka? Allah memerintahkanku untuk menanyakan sesuatu yang dapat meringankannya. Baiklah, aku akan menunggunya. Tidak, tinggalkan dia sampai ada perintah selanjutnya. Mengapa kau datang lagi? Sungguh Allah Maha mengetahui. Dahulu kamu memiliki seorang teman baik, dan temanmu itu sangat mencintai ahli ilmu. Maksudnya, karena itulah Allah merahmatimu ke dalam surganya. Mengapa kau menangis? Aku malu sekali. Betapa baiknya Allah. Bahkan orang seperti aku masih saja diampuni hanya karena memiliki teman yang menyukai ahli ilmu. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, setelah kita menyaksikan dari video tadi ya, terlihat ya bagaimana keutamaan dari ilmu itu memiliki manfaat yang sangat dahsyat ya. Apalagi ketika di akhirat nanti ilmunya akan menjadi syafaat, bukan hanya untuk orang yang menuntut ilmu, tetapi orang yang suka terhadap ahli ilmu, yang cinta terhadap ahli ilmu, yang senang duduk dengan para ahli ilmu atau dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, ustadznya ya. Jadi kelak akan menjadi syafaat baginya di akhirat nanti. Kemudian orang yang berilmu itu akan memiliki wawasan yang luas ya. Jadi dia tidak akan mudah tersesat. Jadi dia ini memiliki alur tujuan hidup yang jelas karena dia memiliki ilmu, dan bisa menjadi teladan bagi orang lain karena dia memiliki sifat-sifat yang dapat dicontoh dalam kebaikannya. Kemudian yang selanjutnya ialah adab dari menuntut ilmu. Yang pertama sudah pasti niat ikhlas ya, karena segala perbuatan itu kan dilihat daripada niatnya. Kemudian menghormati guru. Jadi seseorang yang berilmu harus menghormati gurunya. Jadi dia tidak boleh merasa lebih pintar dari gurunya, merasa lebih tinggi, ataupun merendahkan dari gurunya, atau sampai yang sekarang ini banyak viral ya, sampai memukul gurunya segala macamnya. Itu merupakan perbuatan tercela. Kemudian yang selanjutnya ialah bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu itu penting. Jadi tidak hanya setengah-setengah ya, jadi niat yang kuat, kemudian bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya ya. Walaupun kita tidak bisa lambat menghafal misalnya, tapi kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah ilmu itu akan melekat pada diri kita. Jadi ibaratkan sebuah batu kan, batu itu kan keras, tapi kalau dia sering kena tetesan air, biasanya batu itu tersebut akan berlubang gitu kan. Nah begitu juga dengan otak kita, kalau sering diasah, pasti otak kita itu akan cerdas. Kemudian yang selanjutnya ialah disiplin. Jadi kita itu harus disiplin untuk ilmu ya. Jadi jangan sampai telat lagi kamu adik. Kemudian yang selanjutnya ialah rendah hati. Jadi seorang yang berilmu harus rendah hati. Rendah hati maksudnya di sini tidak sombong terhadap ilmunya ya. Karena kalau sebatas ilmu tinggi, syaitan itu lebih tinggi ilmunya daripada kita sebenarnya. Tapi apa yang membuat dia binasa? Yaitu kesombongannya. Jadi adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu itu ialah sikap rendah hati. Kemudian yang selanjutnya ialah mengamalkan ilmu. Jadi mengamalkan ilmu ini penting supaya ada manfaatnya. Karena ilmu yang tidak diamalkan itu tidak akan memiliki manfaat sama sekali. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat itu seperti ibaratkan pohon tumbuh tidak berbuah. Yang selanjutnya ialah manfaat dan akibat tidak menuntut ilmu. Di antaranya manfaatnya itu bisa menambah keimanan kita, memudahkan menyelesaikan masalah, menjadi bekal dunia dan akhirat. Kemudian akibat tidak menuntut ilmu ini mudah terjerumus dalam kebodohan ya, tersesat, sulit membedakan benar dan salah, mudah terpengaruh oleh hal negatif. Jadi orang yang tidak berilmu ini dia akan celaka. Jadi ingatlah seperti pada sebuah malam Nabi Ibrahim itu sedang melihat bintang. Jadi pada sebuah malam Nabi Ibrahim sedang melihat bintang, dia ini sedang mencari Tuhannya. Dia melihat bintang yang terang di atas langit yang tinggi itu. Hadza Rabbi, kata ini adalah Tuhanku. Tapi ketika pagi datang, bintang itu hilang. Nabi Ibrahim berkata, la uhibbul akhirin, aku tidak suka dengan tenggelam. Lalu besoknya dia melihat lagi di sebuah malam melihat bulan. Hadza Rabbi, ini adalah Tuhanku. Melihat bulan yang megah dan lebih besar daripada bintang dengan cahaya yang lebih terang. Lalu ketika esok paginya, ketika bulan tersebut redup, ketika bulan mulai tenggelam, la uhibbul akhirin, aku tidak suka dengan tenggelam, kata Nabi Ibrahim. Lalu ketika besoknya pagi, matahari terbit,
terlihat yang lebih besar. Hadza Rabbi, hadza akbar katanya. Ini adalah Tuhanku karena ini lebih besar katanya. Tapi ketika senja mulai datang, Nabi Ibrahim ini berkata, la uhibbul afila, tidak suka dengan tenggelam. Tuhanku adalah yang menciptakan bintang, bumi, buntang, bulan ya. Bintang, sorry. Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman. Jadi keimanan dari Nabi Ibrahim tadi, proses dia mencari Tuhannya didapat dengan cara apa? Berilmu kan? Nah, jadi ketika orang tidak berilmu maka dia ini akan tersesat. Itu musibah daripada akibat tidak menuntut ilmu. Baik, silakan kalian membentuk 4 kelompok ya. Nanti Bapak akan mengasih kertas yang berisi soal, jadi kalian bisa memilih secara acak kertasnya. Kelompok 2. Sama lah sih. Baik, Bapak beri waktunya sekitar 5 menit ya. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Silakan siapa yang dapat soal pertama untuk maju. Baik, kami mendapatkan adab menuntut ilmu. Nah, adab menuntut ilmu menurut Islam antara lain pertama itu niat ikhlas karena Allah, yang kedua itu menghormati guru, yang ketiga itu bersungguh-sungguh dalam belajar, yang keempat itu disiplin dan sabar, yang kelima itu rendah hati serta tidak sombong, dan yang keenam mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, dan terakhir itu menghargai teman saat belajar. Baik, bisa terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya. Bapak selanjutnya silakan. Baik, di sini kami kelompok 2 akan menjawab pertanyaannya. Di mana pertanyaannya yaitu sebutkan dalil Al-Quran dan hadis tentang keutamaan ilmu. Dalil Al-Qurannya yaitu dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maknanya Allah memuliakan dan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Oke. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Bapak Andre, yang dimana pertanyaannya itu manfaat menuntut ilmu dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut kelompok kami Pak, manfaat menuntut ilmu itu sangat besar bagi kehidupan. Jadi ilmu itu dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin banyak ilmu yang kita miliki, kita tuh semakin memahami kebesaran Allah tersebut Pak, dan ajaran agama. Selain itu, Allah juga mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Mungkin juga ilmu membantu kita menyelesaikan berbagai masalah Pak, dengan cara yang tepat. Dan untuk penerapannya itu dalam sehari-hari, ilmu dapat diterapkan dengan mungkin rajin belajar di rumah maupun di sekolah, terus membaca buku atau sumber yang bermanfaat, terus tidak ragu bertanya kepada guru Pak kalau belum memahami materi. Mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Jadi di sini adalah pengertian dari berilmu itu sendiri adalah memiliki pengetahuan yang diperoleh melalui proses belajar. Jadi kemudian dari proses belajar tersebut kita diharuskan memahami, mengamalkan dan mengembangkan ilmu tersebut untuk kebaikan diri sendiri maupun orang lain sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Jadi poin pentingnya ilmu itu harus diperoleh melalui belajar, kemudian ilmu itu juga bermanfaat, kemudian ilmu itu harus diamalkan, dan yang terakhir ilmu itu juga menjadi pedoman dalam kehidupan kita semua. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Adi. Ya, setia. Sudah habis ya. Baik, mohon kondusif anak-anak. Jadi telah selesai sudah pembelajaran kita. Tadi Bapak lihat siswa-siswa ini sudah mengerti ya daripada manfaat menuntut ilmu, pengertian berilmu dan dalil-dalilnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ya?
Baik, kalau tidak ada, Bapak Haji akhiri pertemuan kita pada hari ini. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.